Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Revolusi Skill. Di video kali ini, aku akan sharing bagaimana cara kita melakukan uji reliabilitas di Microsoft Excel. Nah, terutama untuk soal-soal pilihan ganda, teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan sebagai salah satu contoh data, yaitu dengan jumlah soal pilihan ganda sebanyak 20 soal, dengan jumlah responden adalah 40 soal. Nah, yang pertama kita harus paham dulu apa rumus untuk mencari uji reliabilitas tertentu. Nah, uji yang akan kita gunakan saat ini yaitu KR20, di mana rumusnya di sini kita sudah sediakan, di mana K dibagi dengan K-1. K ini adalah jumlah item, teman-teman. Kemudian ada ST, varian total, dibagi dengan sigma PQ, dibagi lagi dengan jumlah varian total. Oke, kita lanjut saja. Pertama, kita isi dulu. Nah, di sini saya beri Y. Ini adalah jumlah dari masing-masing responden. Jadi kita pakai sama dengan sum. Saya jumlahkan semuanya. Ini dari soal pertama sampai dengan ke 20. Kemudian enter. Nah, di sini kita tinggal drag ke bawah saja. Nah, di sini ada juga jumlah X. Jumlah X ini adalah jumlah nanti dari masing-masing item soal. Jadi di sini kita gunakan sama dengan sum. Kita jumlahkan dari responden pertama sampai dengan responden ke-40. Nah, jika sudah, tinggal kita seret ke samping. Nah, jika sudah selesai mengisinya, teman-teman, sekarang kita akan menentukan nilai K. Nah, nilai K ini adalah jumlah item. Di sini jumlah soal kita adalah 20. Jadi kita masukkan 20 saja. Nah, K-1 berarti 20 dikurangkan 1 sama dengan 19. Kita masukkan saja, teman-teman. Nah, di sini ada jumlah total B. Artinya total jumlah total yang benar gitu maksudnya. Nah, berapa sih jumlah responden yang menjawab benar untuk item pertama kayak gitu. Jadi sama dengan kita di sini gunakan formula COUNTIF. COUNTIF. Kemudian kita drag dari atas sampai responden yang terakhir. Kemudian kita masukkan titik koma. Nah, kriterianya apa? Kalau jawaban benar di sini adalah diberi nilai 1. Jadi kriterianya 1. Kalau jawaban salah adalah diberi angka 0. Nah, itu kriteria. Kemudian kita enter. Karena di sini kita mencari jumlah yang benar. Kemudian kita ke samping. Nah, di sini sudah dijumlahkan semua untuk total soal yang total responden yang berhasil menjawab benar masing-masing soal. Nah, kemudian selanjutnya adalah total yang menjawab salah. Masih sama, kita gunakan rumusnya. Nah, ini bisa di copy saja rumus yang di atas. Nah, kemudian kita ganti di bagian satu ini dengan angka 0 karena kita akan mencari berapa jumlah yang menjawab salah. Kemudian enter. Nah, setelah itu tinggal drag ke satu. Nah, setelah kita tahu berapa total yang menjawab benar dan berapa total yang menjawab salah, kemudian kita akan mencari nilai P-nya. P ini adalah proporsi yang menjawab benar. Nah, ini caranya sama dengan total benar dibagi dengan jumlah responden. Di sini adalah 40. Nah, ini jangan lupa kita klik F4 untuk mengujinya, atau mungkin komputer kalian Fn F4 sampai muncul tanda dolar seperti ini. Tujuannya apa? Agar tidak tergeser nanti ketika kita drag ke samping. Nah, kalau sudah, tinggal kita enter saja. Nah, ini kita drag ke samping sekarang. Ya, jadi hasilnya sudah muncul. Kemudian Q ini adalah proporsi jawaban yang salah. Ini bisa kita lakukan dengan cara sama dengan 1 dikurangi dengan P. Dikurangi dengan P. Kemudian enter. Nah, kita drag ke 1. Nah, selanjutnya PQ. PQ artinya P dikali dengan Q. Sama dengan P dikali dengan Q. Kemudian enter. Nah, kalau sudah, tinggal tarik saja. Nah, kemudian di sini ada jumlah PQ. Ini sigma PQ yang tadi, teman-teman. Yang ada di sini, sigma PQ. Jadi kita masukkan sama dengan sum, karena kita akan menjumlahkan jumlah dari PQ.
Ini semuanya, kemudian enter. Di sini sudah ketemu sigma PQ-nya. Kemudian sekarang kita mencari varian totalnya. Varian totalnya, cara mencarinya yaitu sama dengan masukkan var. Nah, ini bisa kita gunakan varian di bawah ini ataupun var P ini juga nggak, var P ini juga nggak apa-apa. Saya gunakan var P aja. Kemudian blok semuanya dari masing-masing responden sampai ke responden 40. Kemudian enter. Di sini sudah muncul, teman-teman. Nah, sekarang kita akan menentukan dia reliabilitas atau tidak. Jadi kita masukkan rumusnya sama dengan, nah yang pertama kan, kita lihat di rumus, K dibagi dengan K-1. Artinya, jumlah item, buka kurung, K-nya adalah ini, dibagi dengan K-1 adalah 19. Kemudian kita tutup kurung, nah kita kalikan, kali dengan varian total dikurangi dengan sigma PQ atau jumlah PQ. Varian total ini kita buka kurung dulu. Varian total dikurang dengan sigma PQ. Kita tutup kurung dibagi dengan varian total lagi. Kita lihat rumusnya, ya dibagi dengan varian total. Nah, jika sudah, tinggal enter. Nah, sekarang kita lihat pengambilan keputusannya. Nah, ini bisa kita gunakan formula sebenarnya. Misalnya, secara sederhananya seperti ini saja, teman-teman. Nah, jika dia R sebelahnya lebih besar atau sama dengan 0,70, berarti dia reliable. Nah, ini bisa kita gunakan formula if. Sama dengan jika, kita masukkan if jika ini lebih besar atau sama dengan 0,70, maka dia reliable. Nah, jika di luar itu berarti tidak reliable. Tidak reliable. Oke, kalau sudah tinggal kita enter. Nah, ini kita abaikan aja, kita pakai yes kan. Oh, ini sorry, sini ada kesalahan di bagian ininya. Reliable ini baru kita masukkan titik koma. Kalau sudah tinggal enter saja. Nah, di sini terangnya sudah reliable karena dia 0,81 lebih besar daripada 0,70. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video bagaimana cara kita melakukan uji reliabilitas. Nah, di video selanjutnya saya akan terangkan bagaimana cara kita menguji tingkat kesukaran dan uji beda.